Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Safitri dari Stikes Pugar Husada, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik. Apa sih pemeriksaan fisik itu? Pengertian dari pemeriksaan fisik yaitu, pemeriksaan fisik adalah sebuah proses dari seorang ahli medis untuk memeriksa pasien. Gunanya itu untuk menemukan tanda klinis penyakit dari pasien. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemeriksaan. Apa sih tujuannya? Tujuannya yang pertama itu menentukan kesehatan pada pasien. Yang kedua, identifikasi atau menegakkan diagnosa dalam masalah kesehatan. Yang ketiga, mengambil data dasar untuk menentukan rencana keperawatan. Nah, selanjutnya ada metode pemeriksaan fisik. Apa saja sih metode pemeriksaan fisik itu? Metode pemeriksaan fisik yaitu ada 4. Yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskulasi. Yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi merupakan pengamatan atau observasi untuk mendeteksi masalah kesehatan pasien. Nah, yang kedua itu ada palpasi. Palpasi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba seperti tangan. Yang ketiga itu ada perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan dengan melakukan pengetukan pada tubuh dengan menggunakan bagian ujung-ujung jari. Yang keempat itu auskulasi. Auskulasi adalah cara pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh tubuh dengan menggunakan alat yang bernama stetoskop. Selanjutnya yaitu ada TTV. Apa sih TTV itu? TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital adalah ukuran statistik sebagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang. Nah, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor resiko komplikasi. TTV terdiri atas 4 pengecekan. Yang pertama itu suhu tubuh, yang kedua denyut nadi, yang ketiga pernafasan, yang keempat tekanan darah. Nah, suhu tubuh itu mencerminkan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Dapat diukur dalam satuan derajat Celcius. Ada 2 macam suhu tubuh. Yang pertama itu ada suhu inti, yang kedua yaitu ada suhu permukaan. Ada perubahan suhu tubuh. Yang pertama itu ada hipertermia dan hipotermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk mengangkat atau mengeluarkan panas atau menentukan produksi panas. Itu hipotermia. Hipotermia yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin. Pada slide selanjutnya itu ada pemeriksaan nadi. Nadi adalah sensasi denyutan seperti gelombang yang dirasakan atau dipalpasikan di arteri perifer. Terjadi karena gerakan atau aliran darah ketika kontraksi jantung. Nadi adalah gelombang darah yang dibuat oleh kontraksi vertikal jantung kiri. Faktor yang mempengaruhi nadi itu yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga bentuk tubuh, yang keempat itu aktivitas seharian, yang kelima itu stres atau banyak pikiran, yang keenam itu ada nyeri pada tubuh, 7 itu ada suhu tubuh. Nah, jadi suhu tubuh itu sangat mempengaruhi denyut nadi pada tubuh kita. Yang ke-8 itu ada volume darah. Yang ke-9 itu ada obat-obatan. Jadi obat-obatan juga sangat mempengaruhi denyutan nadi pada tubuh kita. Pada slide selanjutnya itu ada pernapasan atau respiration rate. Respiration rate adalah jumlah frekuensi pernapasan seseorang selama 1 menit. Frekuensi pernapasan dapat dihitung setiap 1 gerakan instalasi. Faktor yang mempengaruhi pernafasan yaitu ada 5. Yang pertama itu olahraga, nyeri akut, merokok, anemia, dan posisi tubuh. Jadi posisi tubuh itu juga sangat mempengaruhi pernafasan. Dan selanjutnya itu ada tekanan darah. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah itu? Nah, tekanan darah itu adalah tekanan yang dialami oleh darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah itu dapat diukur melalui sistolik dan diastolik. Alat pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada manual, yang kedua itu ada otomatis. Nah, manual itu ada 2 jenisnya lagi. Yang pertama itu ada air raksa, yang kedua itu ada menggunakan jarum. Pada alat pengukur tekanan darah manual itu membutuhkan alat
alat lagi yang bernama stetoskop. Gunanya itu untuk mendengarkan denyut nadi. Sedangkan alat pengukur tekanan darah otomatis itu tidak memerlukan stetoskop lagi, karena sudah ada di sistem alat tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.